Oke, oke. Guys, malam ini aku live tanpa perencanaan dan tanpa ditemenin sama kakak. Kakak jadi modelnya sekarang ya, Kak ya. Coba. Dia sudah ngantuk sebenarnya. Tak apa-apa lah. Gak tahu kenapa ini banyak serangga yang bikin ini, kenapa kasur aku nih benjol kayak gini. Kakak mau bobok sama mami ya? Ginilah anakku tuh kalau mau tidur bersih-bersih dulu, jilat-jilat dulu lama sampai sejam, nanti udah gitu baru capek tidur. Lihat ya cantiknya mami. Hello everybody. Apa nih ya? Apa yang join nih? Belly and Puffy, Yulistia, halo. Oke guys, gimana menjelang akhir tahun? Oh, oke. Invite to co-host now. Gimana invite Belly to join as a guest? Boleh invite. Aku invite aja kalian ya. Oke. Invite aja. You can now customize the badge. Introducing super friend. Invite. Oke, invite. Halo semuanya, selamat malam. Guys. Ada seorang hidup mang dari cantik ban yang mandi. Siapa nih? Olivia. Aku juga nggak begitu ngerti main TikTok ini kayak gimana ya guys. Oh, disconnect dia, oke lah. Siapa emang? Tapi kok kami tunggu sampai jam 10 akhirnya. Iya. Oke. Siapa yang mau nemenin aku ngobrol? Boleh. Kakaknya mana Siapa nih? nih? Kenalan dulu dong. Hai. Halo. Siapa? Siapa ini? Nama kakaknya siapa? Kakak Nunun. Lulun? Lutut. Nunun. Oh, Nunun. Iya. Mikhail. Mikael. Khalil loh. Siapa namanya? Khalil. Khalil. Yes. Dari mana? Dari sini, dari rumah. No, where do you live? Di mana tinggal? Live in Padang City. Ah, Padang, I see. Kemarin kita bantu loh korban banjir bandang di Desa Malang. Thank you so much everyone. Thank you so much guys. Kakaknya orang Itu mana? berapa jam? Aku orang Bandung. Oh. Halo Teteh. Tetehnya orang mana? Orang Bandung tetehnya. Bandungnya di mana Teh? Aku lahir di Palembang, tinggal di Bandung. Oh, berarti orang Sumatera tetehnya. Lahir di Iya, Palembang, Sumatera. Kan masih orang Iya. Sumatera, kan lahirnya di Padang. Di Palembang kan? Iya, Sumatera Selatan. Ya Sumatera Selatan masih kan Sumatera Palembang. Selatan. Kan masih sama Lil, Sumatera. boleh tanya dah? Apa? Boleh tanya nggak, Lil? Boleh. Itu Desa Malalo dari Padang berapa jam? Malalo. Berapa jam, On? 4, 5. Tahu pilat nggak kak? Tergantung itunya, jalannya. Kalau Bisa biasa berapa jam rata-rata? 5 atau 4 jaman.
Wih, jauh ya, berarti dari Padang tuh agak jauh ya daerahnya. Iya, dia kayak itu loh perbatasan misal kayak Bandung sama apa namanya? Bandung sama Palembang. Itu jauh kali loh. Bandung Jakarta, Malah Bandung kata Surabaya. kata tanteku malah lo ke Padang ke Padang cuma 2 jam. Pas 9. Oh, dari Padang itu cuma 2 jam ke Ya. desa Malalo. Nggak tahu Tapi kilat ya, kalau Kak. tapi kalau lagi macet-macet gini kan bisa 4 jam. Gimana kondisi di Sumatera Barat? Apakah parah banget banjirnya ini? Parah banget ya kalau aku lihat Di dari beberapa daerah yang itu yang parah kali. Tuh, Beb. Padang aman ya? Padang ada daerah-daerah yang kena. Ada juga ya? Ada parah juga loh, banyak juga rumah yang hilang. Oh iya, sampai hilang rumahnya. Sampai. Makanya main ke Padang, Kak. Tapi aku pernah ke Padang tahun 2015. Udah Aku lama ke Bukit kali. Tinggi. Mungkin Bukit Tinggi. kami juga orang Bukit Tinggi loh, Oh Kak. ya. Oh iya, aku suka di Bukit Tinggi karena cuacanya dingin, sejuk. Terus ada makan enak semua di sana tuh semua isi pada coba. Bandung dingin juga kan? Bandung ada. Iya, mirip lah kita, mirip-mirip. Tapi Bandung panas sekarang. Bukit Tinggi juga panas sekarang. Yuk, Iya, oh sama ya. Ya. Benar. Apa itu kata Mama Malalo? Jadi terus kita juga bantu desa Malala. Malala tuh di mana ya? Oh ya, Malala tuh jalan ke Bukit Tinggi yang Jalan alternatif keduanya. Yang pertama kan Lembah Anai. Tahu, Lembah Anai tahu. Nah ya, jadi mau ke Bukit Tinggi bisa lewat Malala. Tapi nggak ada penerangan. Ya, tapi jalannya agak ekstrim gitu. Sering apa namanya? Longsor. Curam. Oh, Kayak lebih Lembah Anai rusak enggak? Lembah Anai Iya. rusak. Jembatan kembar yang di Padang Panjang tuh yang dekat Mega Bendung tahu? Itu parah ya. Itu parah, itu nggak bisa lewat sampai di jembatan tuh kena korban. Di bawah Bang. Oh. Lalu Aku waktu ke Bukit Tinggi itu aku ke Maninjau, Danau Maninjau, ke Lembah Ya. Harau. Bagus Arau ya. itu di Payakumbuh. Mana, Bang? Iya, bagus itu. motor. Kakaknya di Bandungnya di mana? Bandung kota, Bandung mana? Muaro mah. Bandung di kota deket Gasibu. Apa nih Muaro? Sibu itu di mana dekat? Oh, makan mie. Makan Pusat mie. daerah Dago lah, daerah Dago. Kalau Dago. ITB ke sana jauh. Ya, dekat lah dari Dekat. Bisa dekat. Nggak terlalu jauh kalau dari tempat aku ke itu. Dari Nggak mana, terlalu Kak? jauh. Kakak antarin bantuannya dari tempat kerja Kakak. Nah, no. Ceritanya itu aku kan punya bakso sendiri, namanya bakso Katisha. Jadi kita tuh emang sering ngumpulin dana untuk bantu-bantu orang yang nggak punya lah, orang susah lah ya istilahnya gitu. Iya. Terus kemarin itu kan nangis terus tuh aku tuh lihat kejadian-kejadian bencana alam di Aceh. Kami kemarin juga Ada. itu loh ngantarin bantuan yang di daerah Padang sama di dekat bandara. Di dekat bandara Padang juga kena. Bagus. Oh bagus. Nah karena kan aku nggak punya kontak ya di Padang itu, jadi Ya. cuma bisa dalam hati ngebatin pengen bantu, tapi nggak ada orang yang aku kenal. Nah terus aku bikin lah VT di TikTok aku kan, sebaiknya yang ngasih bantuan itu ngasih barang-barang ini nih, misalnya kayak pembalut gitu kan, sendal jepit Ya. gitu lah. Tapi belum ada aku tuh channel untuk bantuin di Sumatera Barat. Nah nggak sengaja satu waktu aku iseng banget lihat status teman-temanku, ternyata ada satu orang yang kayaknya tuh lagi ngasih bantuan gitu. Terus aku tanya, itu ngasih di mana? Ternyata di Padang. Terus akhirnya aku langsung donasi deh, Kak. Aku sama teman-teman aku langsung donasi, dan akhirnya kita bisa bantu 2 desa Malalo dan desa Malala gitu. Cuma yang Aceh aku belum punya nih, Li. Yang Aceh belum bisa bantu karena nggak punya
orang di sana? Ya Aceh Tamiang kan yang parahnya. Parah, Tamiang, Takengon kan parah semua. Enggak, iya, kami nggak tahu juga daerah Aceh, tapi yang daerah Padang ya Malalo yang parah. Parah Tamiang. Kami nggak fokus Malalo ke daerah itu soalnya masih fokus ke berdasarkan daerah informasi orang lokal, namanya Uni Wulan ya. Aku kan teleponan tuh sama orang lokal desa Malalo. Dia bilang 40 rumah itu rusak parah. Satu hilang bener, satu rumah tuh bener-bener hilang, 40 rusak parah. Rumah dia aja kemasukan pasir sama kerikil itu sampai 1 dengkul. Ih, di Padang ada malahan di komplek perumahan itu yang sampai bener-bener nutup itu loh lumpurnya, nutup pintu depan rumah Ngeri ya? mereka. Buat akses Ih, mereka ngeri masuk banget. rumah pun juga susah banget. Iya. Abang di mana? Menurut kalian bencana ini murni bencana alam ya, Ali? Atau karena kerusakan hutan? Kalau menurut aku, dibilang bencana alam pasti ya. Soalnya beberapa tahun kebelakangan ini Sumbar juga itu udah kena banjir juga, namanya Kalodo kan, tapi beda daerah. Gitu. Kayaknya alam Kalodo kami itu. lagi gak baik-baik aja. Orang lagi main Nah, kalian tahu nggak ya, Uni Wulan itu cerita gini. Katanya yang ada jembatan apa tuh, yang jembatan kayak jembatan yang di Sumatera Barat yang berkelok-kelok tuh pernah lihat? Ada tuh jembatan itu, aku lewat tuh waktu itu. Apa ya namanya, lihat? Ada jembatan yang tinggi itu nah di Padang tuh. Apa ya? Jembatan mana? Kelok 9 ya, Kelok 9 ya kalau nggak salah. Nah, Kelok 9 itu kata Uni Wulan itu longsor apa sorry. Nggak salah, longsor itu sampai setinggi Iya sih. kali jembatannya itu kan tinggi banget kan. Itu katanya airnya tuh sampai airnya tuh bisa sampai berapa ya, mungkin sekitar naiknya tuh sampai 30 meter. Kami tiba sini langsung mah. Kalau lah di pesan tuh lah tuh, no. Airnya Shut tuh. up. Barang-barang Mbak On. Limo, udah Pak? Kalian lagi Sorry di ya, mana Pak, sih? ya. Kami lagi di McD mau geser nih. 6 berapa? Mau geser. Sorry ya guys, soalnya kami orang Padang emang sering berisik banget. Betul, nggak apa-apa, nggak masalah. Kayaknya bukan orang Padang deh. Orang Sumatera. Kotan menunya bang. Sumatera semua besar mulutnya. Bener kan? Terus teteh rada kultur shock gak waktu pas pindah ke Bandung? Bandung. Oh iyalah, iya. Jadi aku nemuin bahwa orang Bandung itu kalau ngomong seperti kayak pelan banget. Jadi kadang banget gitu ini kan? orang ngomong apa gitu ya. Ini orang ngomong apa, lembut sekali gitu. Tapi ada juga orang Bandung yang kasar-kasar juga ada, yang kasar ada, yang halus ada. Nah, terus bahasa Sunda ya, bahasa Sundanya itu aku sama sekali tidak mengerti satu kata pun waktu aku datang ke sini. Jadi aku tuh benar-benar kalau mereka ngomong bahasa Sunda aku diam aja, nggak ngerti sepatah kata pun mereka lagi ngomong apa. Gitu. Bener. Contoh misalnya mau bilang apa. Kalau bahasa Melayu kan masih ada akarnya tuh masih kayak apa Ya, apa gitu. Di sini naon. Coba naon. naon Beda eta ya kan? Naon. Pas mereka gitu. bilang naon, aing bingung aja nih ngomong apa lah orang Terus, ini. terus misalnya mereka mau bilang bagaimana, kalau kita kan masih bisa nebak-nebak ya bagaimana. Kalau mereka kan kumaha, beda banget bahasanya Itu mah masih ada nah. Kalau di Padang gitu, kalau bilang gimana? Baa. Baa kabarnya. Nah, baa kabar. Iya beda. Kamu tahu nggak, aku pernah ke Lombok ya. Aku pernah ke Lombok dan ketika temenku tuh satu keluarga ngomong bahasa Lombok, aku nggak nangkep satu kata pun, semua berbeda dengan bahasa Indonesia. Jangankan itu, Mbak. Ini aja kami yang di Padang nih, barengan sama orang Mentawai, terus mereka bilang Mentawai. Kami juga nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti ya, sama. Iya. Tapi menurut aku ya, itulah kekayaan kita loh, kekayaan Indonesia tuh bahasanya tuh kaya banget sampai 700 macam bahasa.
Itu tuh banget. harusnya dilestariin Kita loh, pinter tahu, karena kita udah trilingual gitu. Bahasa ibunya bahasa daerah, bahasa Indonesia, terus tambah lagi bahasa Inggris. Makhluk mana yang bisa 3 bahasa dari lahir? Iya, iya benar-benar. Orang Amerika kan cuma bisa bahasa Inggris doang. Kalau kita, Nah. jangan ngajarin kita untuk belajar jadi apa, belajar jadi polyglot. Kita udah jadi polyglot semua. Geser Kalian mana? kuliah di mana? Aku kuliah di mana? UNP. Kami UNP Pride. Universitas Negeri Padang semua. Oh, oke. Jurusan apa? Ambil. Aku jurusan pajak. Oh, pajak. Abang itu jurusannya olahraga. Lu apa makan? Enggak makan. Coba dulu sih lah. Boleh boleh. Emang ini aja. Ini yang satu lagi siapa? Nali, siapa namanya? Uni. Ya, Uni itu panggilan kakaknya di Padang, mirip teteh lah gitu. ya, kalau kami di Palembang itu ada 2 macam untuk bilang kakak perempuan. Itu ada C untuk orang Palembang asli itu C. Kemudian ada Ayu. Nah, Ayu Ayu, lebih Ayu Sumatera itu Selatan. lebih ke Jawa nggak Kalau sih? Palembang C. Jadi kalau misalnya namanya cantik ya, namanya cantik ya, kita bilangnya C cantik. Nah kalau nah ini ada yang cerita, mau dengerin nggak cerita lucu aku waktu pertama kali aku ke Bandung? Apa? Jadi kan di Bandung itu kan untuk panggilan kakak cewek itu kan teteh kan, Iya teteh. teh kan, misalnya teh Rini, teh Yanti. Nah jadi waktu aku baru-baru pertama kali ke Bandung itu kan nggak bisa bahasa Sunda sama sekali ya guys, bisa bahasa Sunda, patah kata pun aku nggak pernah tahu gitu loh. Tiba-tiba aku ngerasa kok di Bandung banyak banget teh gitu, jenis teh yang aku belum pernah coba. Itu aku belum pernah coba teh Rani, aku bilang kayak gimana. Teteh. Ya Allah, banyak banget jenis teh di Bandung yang aku nggak pernah dengar sebelumnya. Kurang ajar ya sebagai adik seafood campur. Gimana cuek warnanya udah pakai Teh Rani, teh Yanti ya, teh apa itu? Taunya teh botol, taunya teh Rani, teh Yanti. Udah di Banyak Sumatera banget di Bandung Cimara jenis teh ya, yang aku nggak tahu. Ada minuman loh, minuman bisa langsung di situ. lah. Tapi enaknya di Bandung itu adem banget tau teh. Abang lagi besar tuh. Iya orangnya nggak rusuh, nggak kayak kami di sini. Kami aja berempat udah rusuh banget. Iya memang. Bandung itu semakin panas sebenarnya, tapi tetap lebih nyaman sih dibanding kota lain ya gitu. Gitu. Gue minder. Domi. Nah ini bagus ya. Terus kalau kamu orang Sumatera tinggal di Bandung tuh ada culture shocknya begini, misalnya mereka kan ngomongnya pelan-pelan gitu ya dengan volume yang lembut. Kalau kita kan ngomongnya biasa. Jadi waktu awal-awal aku kesini tuh dibilangin sama temanku, kamu kok marah-marah mulu? Dia bilang, nah kapan marah? Aku nggak marah. Emang gaya ngomong aku begini. Cuma gara-gara bahasa dibilang marah. Iya, cuma karena nada intonasi gitu ya. Kalau mereka itu kan kalau ngomong kayak kumur-kumur gitu. Kalau temenku yang orang-orang Sunda halus tuh ngomong tuh pelan-pelan. Ada tetangga aku yang kalau dia ngomong berbisik kayak gini. Terus kalau di Sunda Ibu pasti ngomong apa sih? bilang permisi nuhun gitu. Lucu deh pokoknya. Itu kalau bisa orang Sunda dikasih mic aja kalau ngomong. Nggak tahu siapa yang mau nyoba nih orang Sunda, siapa yang orang Sunda aku masukin deh, siapa yang mau masukin Silahkan orang Sunda. Iya, ntar udah bisa. Kalau aku sih bisa masuk sendiri kok sebenarnya. Kalau yang aku live ini bisa masuk sendiri asal mau aja ngomong. Makanya kebayang nggak kalau orang Sunda datang ke Palembang, dia berasa kayak dibentak-bentak orang sepanjang jalan. Kalau orang Sunda datang ke Palembang tiap pagi dicekokin cuko. Cuko sama pempek. Cuko sama pempek. Aku kultur shocknya di sana pas di Palembang kan. Ini Nah, orang Palembang pernah ke Palembang? suka sama lambungnya kuat-kuat banget. Ah iya.
Tiap pagi udah sarapan cuko kan, anjir. Makanya Nih, pempek asam sama lambung naik cuko. semua. Sarapan pagi. Emang benar. Palembang itu bukan makan pempek sama cuko pada saat sarapan pagi aja, tapi setiap waktu mereka mau makan pempek, mereka bisa makan pempek itu bisa 5 kali dalam sehari. Anjay, Dari itu mereka aku bangun tuh tidur sampai mereka mau tidur lagi itu makanya pempek aja tuh orang Palembang. MC loh. Kayak sepupu aku ya, dia bilang gini tau nggak? Kalau nggak ada cuko di rumahnya, dia langsung migrain. Jadi dia harus cuko stok. Nyetok cuko. Nyetok cuko supaya nggak migrain. Coba sepupu aku, kakak sepupu aku yang perempuan itu kamu kayak aku kalau nggak ketemu cuko satu hari katanya langsung pening kepala dia. Sambil jalan kan gua pakai motor. Kakak, ini tuh lagi ngerjain tugas atau apa sih kalian nih? Kami tuh lagi makan doang. Oh kumpul aja tapi rame banget seru ya. Iya. Oh ya adalah. Habis ini geser. Kalau emang ikan tuh kurang. Punya kucing nggak? Oh iya baik. Aku alergi kucing. Kalau buka beda. Oh lagi kucing. Alerginya lebih ke bulunya. Udah cobain gitu kan tapi tetap nggak bisa. Ini Oh ingusan langsung ya, langsung ingus pilek gitu Ingus. ya. Bener. Mm-mm. Gak ingusan aja sih. Kalau ingusan masih bisa dimendingin. Ini mah bersin-bersin sampai sesak nafas gitu bersin. Oh iya parah ya, kayak gitu parah dong harus Ya menghindari. begitulah. landuk. Mm-mm. Mau bisa katin. Ini Sebenarnya kucingnya aku ini udah mau tidur, kucing apa ini? cuma iseng aja aku live, tiba-tiba pengen live gitu. Mumpung ada waktunya. Ini kucing aku, teman tidurku, dia tidur bareng sama aku nih. Nih Enaknya. biar kelihatan. Nih. Oh beli di meja weh. Ya lah. Kami mau geser guys. Jadi masa pakai baju kulit, pakai baju pendek gitu. Kosong. Pintar-pintar kamu lah. Ada pekerjaan ya? Kalian yang di Padang, Hitam putih mah. guys, aku boleh nggak nanya? Ada pekerjaan? Apa itu? Kalian yang tinggal di Padang waktu dengar Aceh sama Kalau sebagian area di Padang kena musibah itu pada ketakutan nggak sih? Sebenarnya nggak takut karena kami udah dari kecil sudah terbiasa dengan bencana alam. Oh gitu ya. Karena di sini bilang gempa udah sering gempa. Apalagi dibilang banjir, kalau musim hujan pasti banjir kan. Pasti gitu ya banjir. Banjirnya sedalam apa? Setinggi apa? Tapi kayaknya banjirnya setinggi apa? Setinggi paha kayaknya deh. Tapi untungnya orang Padang itu pinter-pinter buat mitigasi bencananya. Nah, gimana tuh? Ceritain dong. Gimana ya? Nah, kayaknya kami udah terlalu kuat dengan perbencanaan alam itu. Mau itu dari tsunami, gunung meletus, banjir. Udah udah kuat mental. Iya, mental orang Padang nggak orang Padang sih, mental orang Sumatera kalau ditanya nggak usah main-main deh. Betul. Itu aku ngerasain banget ya. Bahwa orang Sumatera itu memang lebih kuat mentalnya, lebih tahan banting dan lebih berani. Bener, Lebih kalau nggak berani. kuat nggak mungkin dia merantau ke Jawa. Betul. Makanya aku bilang kalau sama orang-orang yang suka mau macam-macam, aku bilang, kau pikir aku penakut ya? Aku nih perempuan datang ke sini, cuma bawa satu koper, segala sudah ku hadapin, apalagi yang aku takutin. Kadang aku ngomong gitu. Gitu. Suaranya nggak ada. Kenapa ini suaranya ke-mute nih? Nggak ada suara. diri dia. Nah, udah. Ntar lagi ngomong Mati lagi, mati. Padang. Kamu aku sering. Kenapa? CCTV Padang. Iya. Kamu pernah ngeliat ini nggak Mbak? Orang live tapi di jalan gitu. Ini tumblernya kok Oh, yang bawah. Sering. Sering kan? Nah ini kami mau bikin live begituan. Ntar. Kalau aku nih nggak begitu ngerti sebenarnya main di TikTok nih baru, jadi nggak paham nih gimananya. Terus kalian tiba-tiba masuk pun aku tidak mengerti kenapa kalian bisa masuk di sini. Ya sudah, ajak ngobrol aja gitu. Bayar parkir.
Gak apa-apa kan, jadi kita jadi nambah kenalan ya. Kemanapun itu kalian pakailah helm ya guys ya. Mau kemana ini? Tapi katanya mau geser. Kami mau ke jembatan Siti Nurbaya. Oh, oke. Itu famous place di Padang tau. Oh ya, kenapa famous? Karena story-nya. Itu beneran ceritanya di situ apa cuma penamaan aja? Ini ada Un. Udah. Thank you abang. Gak tahu, aku belum nanya nenekku. Nanti aku tanya di rumah ya. Kayaknya itu cuma penamaan aja deh, nggak bener-bener peristiwanya di situ deh kayaknya. Nah, tapi kan legend banget. Ntar guys, Legend mana banget. kameranya? Kalau Gede. kamu lagi naik motor, nggak usah live dulu deh. Alright, bye-bye kak. Bye, makasih ya udah mampir. See you. Take care. Assalamualaikum. Tuh guys, ngobrol. Siapa lagi yang mau temenin aku ngobrol? Silahkan masuk. Aku juga nggak tahu gimana ini masukin kalian ini ya. Oke guys. Nah, aku ini sebenarnya udah mau tidur, cuma iseng banget nih aku live tiba-tiba ternyata ada juga ada anak-anak Padang tadi ya. Nih guys ya, ini kakak ini yang nemenin aku tidur nih guys. Ini sebenarnya udah jam berapa di sini? Udah malam juga ya, udah waktunya bobo ya. Tapi dia tuh kucing yang sangat bersih. Jadi sebelum dia tidur dia pasti jilatin bulunya dulu sampai bersih banget kayak gini. Ya tuh lucu kan. Menurut aku sih lucu, tapi dia ini nakal aslinya nakal, nyebelin banget. Bandel ini guys. Gak usah dipercaya wajahnya. Jadi kalian juga gitu, kalau lihat orang jangan percaya sama casing. Belum tentu orang yang casingnya kayak yang orang soleha ya kan, yang kayaknya ngomongnya sok iye banget itu, aduh nggak usah dipercaya lah guys. Zaman sekarang mah lihat kelakuan aja deh, lihat kelakuan aja gitu loh. Ya banyak banget orang yang kayak positif gitu ya, image luarnya, tapi sebenarnya di dalamnya buruk sekali, super duper negatif derajat kali 1000 derajat gitu loh. Jadi kata Ali bin Abi Thalib bilang gini, kalau kamu mau melihat kedalaman agama seseorang, jangan lihat dari sholatnya, jangan lihat dari agamanya, tapi lihatlah dari kelakuannya. Wah, itu Ali radhiyallahu ya, sahabat Nabi, sahabat Rasulullah bilang kalau mau tahu orang itu beneran baik apa enggak, lihatlah dari perbuatannya. Jadi bukan dari sholatnya, bukan dari jenggotnya, dari sorbannya, dari jilbabnya, dari kata-kata manisnya, dari apa cara dia meyakinkan orang bahwa dia enggak usah dilihat yang dilihat tuh kelakuannya ya guys ya. Nah, kelakuan ini tuh sebenarnya adalah output dari kedalaman agama seseorang. Karena kalau orang itu agamanya baik, pasti kelakuannya baik. Tapi kalau orang itu agamanya buruk, maka kelakuannya juga buruk seperti itu. Karena kelakuan itu adalah output ya, hasil dari apa ya, spiritualitasnya gitu loh. Kalau dia takut sama Allah kan dia nggak akan berani macam-macam, akan berani korupsi ya kan, nggak akan berani nipu orang, nggak akan berani. Kalian tahu nggak? Aku tuh harus share ilmu ini ya. Di umur berapa kalian baru tahu kalau ternyata dalam Islam itu ketika kamu meminta maaf sama orang, kamu tuh harus nyebutin kesalahan kamu sama orang itu. Jadi misalnya gini, maaf ya kakak, mami tadi pukul kakak, atau misalnya maaf ya kakak tadi mami ngegibahin kakak, maaf ya kakak tadi mami kesel banget sama kakak karena, atau misalnya aku tadi ngambil duit kamu, atau aku maling emas kamu. Nah itu harus diomongin sama orang yang kita mintain maaf gitu loh. Jadi kita kalau minta maaf tuh harus sebutin dosa kita apa sama dia, kayak gitu guys, gitu. Jadi kita kalau bikin salah sama orang itu berat banget. Kalian tahu nggak, banyak orang yang nggak tahu ya kalau ternyata kalau dalam Islam itu jadi muslim tuh sebuah kemenangan lah, benar-benar enak lah jadi muslim tuh. Kenapa guys? Coba nih aku jelasin ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu kalau jadi muslim itu sebenarnya kita bisa tenang-tenang aja.
kalau kita dijahatin orang. Misalnya baru-baru ini aku tuh bukan baru-baru ini, 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang duit aku nggak balik ya. Aku kena tipu sama security ya, seorang security menipu aku. Sampai sekarang duit aku masih dibawa kabur sama dia gitu kan. Jadi apa ya, udah nggak ada niat baik lah untuk mengembalikan uang aku. Kalau misalnya aku ikhlasin, itu jalan ya azabnya. Dan kenapa aku tenang-tenang aja? Berarti aku sudah ada yang nanggung dosa aku, yaitu dia. Orang-orang yang menzolimi aku tuh dalam Islam itu nanti akan menanggung dan mengambil dosa-dosa aku. Nah, dalam Islam itu ketika seseorang dijahatin, dizolimin, maka orang yang menzolimi itu akan mengambil alih dosa si orang yang dizoliminya. Nah, jadi makasihlah sama orang itu, berarti dia udah mau nanggung dosa aku sebagian. Kemudian, apa yang terjadi ketika dosa kamu udah habis gitu, udah diambil sama dia, dan dia masih kesalahan dia masih terlalu besar buat kamu. Maka, tau nggak apa coba? Barter. Kebaikan orang itu, kalau misalnya dia ada kebaikan, akan dipindahkan ke kita. Jadi tukar guling guys. Jadi dosa kita dia yang ambil, kebaikan dia kita yang ambil gitu. Jadi enak gak? Enak. Gak rugi? Enggak. Cuma rugi di dunia aja kita. Ditipu belasan juta, ratusan juta. Ya itu di dunia. Tapi percayalah, orang-orang yang ngambil hak kita itu, yang ngejahatin kita, ngezolimin kita itu sebenarnya sudah mengambil bagian dosa-dosa kita. Jadi udah ada yang nanggung mereka. Jadi nanti misalnya misalnya di skenarionya kamu harus masuk neraka, gak jadi kamu masuk neraka, tapi dia yang masuk neraka, menggantikan kamu karena dia mengambil alih dosa kamu. Itu dalam Islam ya, itu dalam Islam. Seperti itu. Makanya Rasulullah mengingatkan, jika kamu masih punya masalah sama manusia, selesaikanlah masalah itu mumpung masih di dunia, sebelum emas dan dirham tidak berharga lagi. Artinya apa coba? Kalau kamu punya utang, bayarlah utang orang. Kalau kamu nipu orang, balikinlah duit orang itu gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu udah mati ya, urusannya di akhirat. Udah nggak bisa lagi misalnya kamu udah mati semua nih, di akhirat ngomong gini sama orang itu, iya nanti aku balikin duit kamu. Pakai apa lo balikin duitnya? Nggak bisa. Mau pakai apa di sana gitu loh? Nggak bisa ya guys. Jadi selesaikanlah mumpung masih ada di dunia gitu, di dunia ini gitu. Nah aku tuh udah berusaha ya nagih ke security itu gitu loh. Gimana ini penyelesaiannya, udah 2 tahun lebih duit aku dibawa kabur sama dia, sama tukangnya, nggak tau lah yang mana, pokoknya yang pasti uang itu aku transfer ke rekeningnya dia. Nah sampai sekarang tuh uang masih dibawa kabur dan tidak balik ke aku. Aku berusaha menagih baik-baik. Kenapa? Karena kewajiban kita ya guys untuk menagih. Misalnya kamu punya misalnya ada teman kamu yang berutang sama kamu, nah kamu tuh wajib nagih dia, wajib itu. Jangan biarkan dia nggak ditagih, karena kalau kamu biarin dia nggak ditagih, maka dia tuh akan terjun bebas ke dalam dosa-dosanya dia gitu. Jadi tagih aja dulu. Nah kalau kita udah tagih, udah gugur kan kewajiban kita menagih itu. Ya sudah, kalau misalnya dia nggak mau balikin, berarti dia nanggung dosa kita, dia yang ambil dosa kita gitu loh. Tapi kalau misalnya dia ditagih malah galakan dia, ya udah serahin aja bulat-bulat sama Allah, biar Allah yang bales gitu. Nah ngomongin soal pembalasan Allah itu, aku juga menemukan ayat dalam Al-Quran itu. Bukan ceramah ya guys, ini cuma share aja biar kalian tahu bahwa ketika kalian dizolimin, kalian ngutang orang berutang sama kalian, orang tuh nggak bayar, nah kalian lebih ringan lah hatinya. Jadi gini guys, dalam Islam itu ketika Allah memberikan azab itu ada 2 tempat. Jadi jangan kalian pikir Allah itu akan menyiksa orang itu ketika di akhirat, itu salah besar. Allah akan memberikan azab itu di dunia dan di akhirat. Nah kalau di akhirat itu baru pembalasan yang adil kata Allah, sedangkan di dunia itu adalah pembalasan yang seringan-ringannya. Bayangin, itu tuh di dunia ini tuh Allah ngebalas kita tuh dengan balasan yang seringan-ringannya, dengan azab yang paling ringan gitu loh. Nah pertanyaannya, kenapa Allah memberikan azab itu atau hukuman itu juga di dunia? Ada 2 guys tujuannya. Aku baca ini, semua ini aku baca dari Al-Quran ya.
Jadi dalam Al-Quran itu dijelasin kenapa Allah memberikan punishment di dunia, in this world gitu. Because dia mau satu tujuannya adalah, disebutkan itu dalam Al-Quran, kalian cari aja ayatnya. Di situ disebutin bahwa Allah memberikan hukuman di dunia itu pertama tujuannya untuk menghukum orang tersebut ya. Menghukum orang tersebut dengan cara apa coba? Menghina dia, menghinakan dia. Contoh kasus yang sekarang terjadi kan, mantan gubernur Jawa Barat itu dibuka aibnya sama Allah kan, jadi ketahuan semua bahwa ternyata segitu banyak gitu loh cewek-cewek ani-ani di sekeliling dia, itu kan sebuah penghinaan. Nah, Allah itu ngasih hukuman itu pertama tujuannya untuk menghina orang yang zalim tersebut ya. Yang kedua tujuannya adalah Allah itu ingin memberikan pelajaran buat yang lain gitu loh. Jadi ada dua tujuannya. Pertama untuk menghinakan, yang kedua untuk menjadi pelajaran buat yang lain. Seperti jadi maksudnya lo tuh jangan kayak gitu nih, kalau udah kebuka aibnya kan malu banget gitu kan. Jadi tuh nggak kebayang guys itu loh. Jadi Allah kalau udah mau ngebuka aib, aduh ngeri banget. Sebenarnya kita ini semua punya aib kan, kita ini semua punya kesalahan, kita ini semua punya dosa. Tapi Allah tuh masih nutupin sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan Allah, permohonan kita tuh kan doa kita, ya Allah tutupilah dosa-dosaku gitu loh. Nah, jadi kebayang nggak kalau misalnya kalau Allah udah buka aib kayak mantan gubernur kami itu kan ngeri banget gitu loh, kasusnya bertumpuk, korupsi pula, main cewek pula gitu kan. Nah, jadi Allah kalau udah mau membuat jatuh seseorang, ya mungkin karena dosanya besar ya, jadi penghinaannya juga besar, kayak gitulah kurang lebih kayak gitu. Jadi Allah kasih hukuman di dunia juga dan di akhirat juga dengan tujuan untuk menghinakan dan untuk membuat pelajaran buat yang lain. Seperti itu. Jadi itulah agama Islam yang aku yakinin dengan ajarannya, dan info seperti ini adalah info dalam Al-Quran ya guys gitu loh. Jadi makanya kata Rasulullah, cepatlah selesaikan kalau kamu punya masalah di dunia ini, selesaikanlah segera sebelum emas dan dirham menjadi tidak berharga lagi. Nah, kamu bayangin emas dan dirham tidak berharga lagi, artinya sudah pindah alam. Kalau di akhirat itu udah nggak ada lagi emas sama dirham gitu kan. Yang kita hebohin tuh yang sekarang ada di dunia sekarang itu kan emas dan dirham, artinya harta benda gitu ya, harta benda gitu. Seperti itu ya guys. Jadi ya seperti itu. Nah, banyak banget ya yang nggak merhatiin VT aku tentang batu gin. Masih ada aja yang nanya, Kak ini gimana kucing aku, Kak gimana kucing. Pertama ya aku tetap bilang jangan kateter, risikonya besar, matinya banyak, dokter hewannya nggak ahli, pendarahan, infeksi, dan kucingnya sangat menderita. Kasian lo guys, kucing yang di kateter tuh kasian banget aku beneran. Jadi caranya gimana? Obati dulu dong pakai batu gin. Batu ginnya seberapa? Kalau aku ya, kalau hari pertama kucingku gak bisa pipis, itu aku langsung panik ya. Aku kasih sebanyak-banyaknya. Jadi sehari itu bisa satu kali ngasih tuh 1 sendok makan itu bisa sampai 5, 6, 7 sendok aku hajar bleh. Kenapa berani? Karena gak akan overdosis, karena kan dia herbal, jadi gak terlalu berbahaya seperti obat kimia. Terus aku hentikan dry food, aku kasihnya dia wet food atau aku bikin rebusan sendiri. Nah dari situlah kalian kalau mau tahu ya kucing kalian supaya nggak kena flu TB terus menerus harus dihentikan kasih makan dry food, karena dry food itu penyebab flu TB salah satunya, selain stres gitu kan. Kucing bisa stres bisa flu TB loh, jangan salah gitu ya. Kalau dia kelewat stres, dia ketakutan terus, dia nggak bisa pipis. Bener itu kejadian, ada yang kayak gitu. Nah kebanyakan sih kena flu TB karena dikasih dry food terus menerus gitu loh. Mungkin kucingnya kurang minum juga. Jadi dry food itu menyebabkan kepekatan kencing, jadi kencing itu lebih kental gitu. Nah kalau kencing kucing itu lebih kental, maka dia itu kemungkinan besar ada kristal-kristal yang menggumpal di saluran kencing dia yang menyebabkan dia jadi nggak bisa pipis. Nah kamu aja kebayang kalau misalnya kamu sendiri nggak bisa pipis selama 24 jam, kebayang nggak kayak gimana? Penuh di situ tapi nggak bisa keluar. Nah kenapa? Karena mampet
Jadi ada kristal-kristal putih yang berasal dari purin. Ada kalau kucing kalian makan dry food itu ada mengandung purin, ya kan? Purin itu zat yang bikin kucing kalian jadi aktif. Nah, itu purin itu salah satu yang aku baca, ini mah dari yang aku baca, itu penyebabkan sumbatan ke saluran kemih gitu. Jadi gimana? Ya kasih batu ginnya sampai seminggu sampai keluar semua sih butir-butir pasir-pasirnya itu gitu loh. Kalau aku sih yang aku lihat ya seminggu setelah pemakaian Batugin, ku kasih kucingku Batugin tiap hari sampai bersih. Walaupun dia udah bisa pipis, aku tetap kasih ya guys, karena aku belum lihat kristalnya itu keluar. Kalau kristalnya udah keluar udah aman, bersih banget berarti. Jadi seminggu biasanya langsung keluar kristalnya. Nah, terus perawatan berikutnya gimana maintenance-nya kak? Gampang, maintenance-nya itu kalian kasih aja Batugin sebulan sekali, 1 sendok makan aja kasih, cung gitu kasih, gitu kak. Terutama kalau kalian masih kasih dry food, bahaya banget dry food itu. Kan aku udah bilang berapa kali berhenti ngasih dry food. Dry food itu tidak diciptakan untuk menjadi makanan kucing 24 jam sehari seumur hidup dia, bukan. Jadi dry food itu diciptakan untuk kepraktisan sebenarnya, untuk cemilan. Kalau lagi misalnya lagi dibutuhkan aja, tapi kalau lagi sehari-hari kucing itu harusnya makan alami. Jadi kalian rebus sendiri, makan alami, namanya disebutnya fresh home cooked meals. Jadi kalian ke pasar beli ikan, beli ayam, beli kepala ayam gitu ya, beli udang, cumi, terserah, kasih boleh seafood pun boleh. Ntar kalian rebus aja sendiri. Kasih garam nggak kak? Enggak lah. Kasih bumbu nggak? Enggak. Nanti kalau kamu kasih bumbu jadi soto, ya kan? Terus boleh nggak campur sayuran? Boleh, karena sayuran itu disebutnya mengandung serat atau fiber. Nah, serat apa aja yang bagus untuk dimasukkan ke dalam campuran makanan kucing kalian? Banyak. Tapi ingat, presentasinya cuma 1/10-nya, nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan ntar kucingnya malah nggak bisa pup, sembelit. Kucing nggak bisa pup, ntar operasi lagi kan, kasihan gitu. Jadi apa aja yang bisa dicampurin ke makanan kucing kalian? Sebenarnya gampang ya guys. Kasih aja wortel, yang paling mudah tuh wortel ya kan. Kemudian kasih wortel, kasih labu, kasih ada yang mau masuk ke aku nggak sih? Ada yang kirim pesan nggak sih ini? Co-host now. Oke. Aku nggak tahu ini gimana. Join as a guest. Siapa yang mau masuk aja sih. Sebenarnya aku nggak ngerti ini gimana masukin kalian juga. Nah, serat apa aja yang boleh dimasukin ke dalam makanan kucing yang kalian rebus sendiri dari pasar itu? Pertama itu wortel ya, kalian bisa kasih wortel atau kalian kasih labu kuning ya guys. Kemudian kalian bisa kasih brokoli, sawi putih juga bagus. Aku pernah kasih kucing yang lagi aku rawat waktu itu, kucing yang kena ginjal dan flu TD dan cacingan parah, itu aku kasih sawi putih, itu bagus. Brokoli, labu, wortel, tempe. Nah, tempe bagus ya guys. Tempe itu mengandung probiotik ya. Tempe, apalagi? Basically, kalian pernah lihat nggak ada di TikTok tuh ada kucing yang dikasih makan alami, terus ditambahin sama kangkung, guys, kangkung gitu loh. Ya, sehat-sehat aja kucingnya gitu loh. Tapi ingat ya, sedikit aja sayurnya, lebih banyak ke proteinnya. Jangan nanti kasih kangkungnya 1 ikat ya kan, ikan kepala ayamnya cuma secuil, ya ngapain dong? Salah itu ya. Kalau kalian hemat-hemat kayak gitu tuh kucingnya nggak kenyang. Nih barusan hari ini, percaya nggak percaya aku ceritain, Cantik itu udah makan kepala ayam sampai 12 ekor, 12 kepala. Sehari dia makan 12, lagi nafsu makan banget dia, perutnya kayak orang hamil. Sekali makan bisa 6 kepala ayam dia makan. Nanti dia makan lagi 6 lagi, jadi 12 sehari guys. Itu loh. Itu kalau Cantik. Kalau Kakak ya kurang lebih sama. Ini anaknya kan, Cantik itu ibunya, ini Kakak tuh anaknya.
Jadi ibu sama anak ini tuh cemburuan guys gitu loh ceritanya. Jadi Cantik itu kalau kakak udah di kasur aku kayak gini, dia nggak sudi masuk ke kasur juga, nggak sudi dia guys. Kalau udah ada kakak. Tapi kalau kakak nggak dimasukin kamar, dia yang dimasukin kamar, nah baru dia mau kayak gitu. Jadi kucing tuh emang punya karakter, punya personality sendiri-sendiri. Ya, kalau yang kloter ini aku bilang sih kucingku rada nyebelin ya, yang dua ini. Karena mereka ini nggak bisa diatur, nggak bisa dipegang, nggak clingy, dan suka pup sembarangan. Semua kadang-kadang barang dipipisin. Kayak hari ini aja aku tuh mau ngasih anaknya temen aku baju. Nah, kantongnya tuh udah dikencingin gitu sama mereka. Untung bajunya nggak kena kencing ya. Jadi akhirnya si kantongnya dibuang. Jadinya pakai wadah yang lain, pakai bag yang lain gitu, ngasihin ke anaknya temanku itu. Nah, seperti itu guys kejadiannya. Nah, oh ya, apakah tahu boleh? Boleh, tahu boleh. Tempe bagus banget. Jadi kalian caranya gimana? Kalian beli dari pasar, misalnya kepala ayam ya contoh aku ya, atau beli ayam lah. Kalian cuci bersih darahnya, jangan sampai ada darah-darahnya, udah bersih, udah bening. Kasih air kurang lebih dua jari di atas permukaan si ayam itu. Jadi kayak masak beras deh guys. Jadi kasih airnya tuh kurang lebih sekitar 2 cm di atas permukaan yang kita mau rebus. Ya udah tinggal direbus aja. Habis udah direbus, either itu kalian mau kasih dia langsung satuan bijian kayak gitu ya, nggak tanpa di blender, atau kalian mau blender semua. Jadi masukin aja ceker, kepala ayam, tempe, tahu, brokoli jadiin satu, boleh. Terus nanti bisa simpen di kulkas. Itu persis banget wet food yang enak banget, yang bikin kucingku tuh kalau udah makan itu sampai jilat-jilat puas gitu. Nah itu resepnya. Nggak usah pakai apa-apa, air kaldunya dimasukin ya ke dalam blender ya, jadi satu. Jadi dia nanti kalau disimpan di kulkas jadi kayak agar-agar. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu pakai agar-agar kalau pakai kepala ayam, karena kolagen dari kepala ayam maupun dari cekernya tuh udah banyak. Tapi kalau kalian bikinnya dari dada fillet ya, dada fillet kalian blender, kasih airnya nggak akan jadi jelly, nggak akan jadi agar-agar, nggak. Jadi dia tetap akan buyar-buyar begitu. Jadi solusi aku adalah campurin si kepala ayam, ceker, sama dada ayam atau ikan, campurin semua. Ntar itu jadi wet food yang enak banget gitu loh. Nah, jadi pengalaman aku setelah kucingku Jejel pernah kena flu TD, dan akhirnya aku baru tahu ternyata selama dia makan dry food maka flu TD akan kambuh terus. Akhirnya aku stop sama sekali flu TD-nya. Aku eksperimen guys, dari ngasih ikan sampai ayam sampai kepala ayam. Ternyata dia doyan banget sama kepala ayam. Saya nggak percaya, kucingku ini nggak begitu suka kalau dikasih fillet dada ayam. Jadi entah dia tahu banget kalau aku tuh nggak usah keluar duit banyak, atau emang nggak enak menurut mereka. Jadi lebih seneng kalau dikasih kepala ayam direbus. Wah, itu bahagia banget mereka kalau makan. Jadi kalau misalnya dikasih dada ayam atau kepala ayam, ya tetap kucingku senengnya kepala ayam. Pernah ngasih dada ayam ya guys, itu nggak dimakan sama kakak, cuma diendus-endus doang. Ini dalam hati, ini apa sih gitu, enakan kepala ayam lagi gitu. Nah itu jadi harus dijejelin, kalau udah dibeli kan dijejelin aja ke mulutnya gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian bikin makanan rumahan untuk kucing kalian, sebenarnya kalian nggak perlu agar-agar ya, karena kalau kalian pakai kepala ayam dia udah ngejeli sendiri. Tapi seandainya kalian mau masukin lagi minyak ikan, masukin aja gitu loh ke panci yang rebus si kepala ayam itu ya. Itu bisa tuh, bisa kasih minyak ikan gitu guys. Dan aku sudah ngantuk guys, akhirin dulu ya live aku ya. Terima kasih. Apa ini, new messages, coba aku cek dulu ya, ini apa sih. Oh, ini ada yang nanya, Kak, katanya bawang putih bagus untuk obat parasit perut kucing, pernah coba nggak? Nah, ini ada yang pernah nyoba, yaitu follower aku pernah nyoba, tapi intentionnya bukan untuk ngobatin cacing, tapi dia untuk imun daya tahan tubuhnya si kucingnya.
Jadi kucingnya tuh dia kasih jahe, kasih bawang merah, dicampur sama makanan yang alami tadi. Kemudian dia bikin wet food. Nah itu kucingnya nggak pernah sakit. Dia bilang zaman flu, orang lain flu, kucingnya nggak gitu loh. Ada lagi yang nanya. Kalau nggak ada lagi yang nanya ya sebenarnya kucing boleh nggak makan bawang putih? Ya boleh, asal jangan banyak, paling sebutir 2 butir dicampurin dengan misalnya sepanci kepala ayam, itu boleh banget guys, boleh banget gitu lah. Oke, udah dulu ya guys, ngantuk aku. Terima kasih ya teman-teman. Gimana sih ini matiinnya, lupa. Udah lama aku nggak live ya, sampai lupa. Oke guys, tuh kakak udah mau tidur, aku juga udah 5 watt ya. Sorry ya guys, nanti kapan-kapan kita bikin live lagi. Ntar kalau kalian mau nanya ya nanya aja. Kalau mau gabung masuk ke room aku boleh ya, cuma aku nggak ngerti caranya gimana. Oke guys, I think that's all for tonight. Terima kasih udah masuk ke live aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.